Hai sahabat-sahabat semua, ketemu lagi dengan kita di acara Sapa Sekar Pura 2 dan Senior Leader Menyapa. Oke, kali ini saya yang akan menemani teman-teman semua. Saya di Sekar Pura 2 sebagai Wakil Ketua 7 Bidang Publikasi dan Media Informasi dengan Nanda Fitri Furkoni. Pada episode kali ini, ya kita akan mengulik-ulik, mewawancarai Ketua terpilih DPC Sekar Pura 2 Kuala Namu. Ketua. Oke, di sini sudah ada bersama saya Bang Dedi. Coba lihat. Sehat Bang Dedi? Alhamdulillah sehat. Oke teman-teman, di sini di episode ini kita akan membahas terkait Sekar Pura 2 ya, secara khususnya ya, secara umumnya nanti kita juga pengen tahu nih Bang Dedi ini orangnya seperti apa sih sebenarnya, riwayat perjalanan hidupnya seperti apa sih. Nah, kita mulai aja ya mungkin ya. Ya Bang Dedi ya. Oke, siap Bang Dedi. Ini Bang Dedi, kemarin, ini sebenarnya pertanyaan sih. Waktu kemarin pemilihan nih, kita Bang Dedi tuh kenapa sih ingin mengajukan diri sebagai ketua saat itu? Berarti kita flashback dulu nih. Iya, kita flashback dulu. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah menjalani kepengurusan Sekar Pura 2 DPC Kuala Namu itu berjalan hampir 2 bulan. Nah, kita flashback 2 bulan yang lalu di saat Muscapluk Ya. Pada waktu itu saya sebenarnya adalah anggota biasa, bukan pengurus ya, karena saya tidak aktif hampir setahun di kepengurusan Sekar Pura 2. Lalu saya mendapat banyak masukan dan juga ada beberapa dari teman-teman kita di Kuala Namu ini yang mengira saya itu masih pengurus gitu. Saya tuh bilang, saya udah nggak pengurus lagi, mohon maaf, langsung saja ke ketua atau langsung aja ke pengurus yang lain gitu. Dan ternyata mereka kaget gitu, karena memang mungkin di benak mereka tuh saya masih sebagai pengurus Sekar Pura 2. Lalu kita tahu sendiri Pak Anton Antariksa, ketua terpilih itu ada promosi dan beliau pindah, dan otomatis kita akan melaksanakan Muscapluk. Disinilah baru mulai saya mendapat banyak dorongan, motivasi dari kawan-kawan, dari berbagai elemen lah, yang senior, yang junior, yang dari unit saya sendiri dan juga dari unit yang lain gitu, meminta saya supaya sedia untuk maju. Dan saya memikir keras untuk itu, saya renungkan. Kalau salah sampai demam juga ya? Ya, di hari H-nya ketika pertemuan itu saya sampai mual mentah itu. Karena saya merasa kayak mana nih gitu kan. Saya beda lah sama yang waktu pemilihan waktu yang ke Muscap yang 2020 ketika Pak Anton. Beda suasananya gitu. Oh, waktu itu Abang jadi satu kandidat juga ya? Iya, beda suasananya dengan yang saat ini gitu. Lalu ya karena motivasi dari kawan-kawan tersebut, dan saya merasa ya kalau memang saya diminta dan saya diberi istilahnya amanah dari anggota Sekar Pura 2 Kuala Namu, ya mengapa tidak. Dan jadilah hari itu, dan saya langsung mengatakan bersedia kan ketika saya dipanggil salah satu bakal calon gitu. Dan saya nggak yakin itu sebenarnya saya itu bisa terpilih gitu Bang Nanda. Cuman ya dinamika organisasi, mungkin kawan-kawan menilai pada hari itu saya siap, dan saya yang mungkin dipandang teman-teman itu cocok untuk membawa DPC Kuala Namu ini periode sisanya ya, 2 tahun lagi, tahun 2021-2022 hingga 2023 nanti. Jadi kan memang Bang Dedi bilang kan nggak yakin waktu itu. Pasti tapi dalam hati kan namanya kita ikut bertarung kan sudah ada persiapan ya. Kira-kira apa yang membuat Abang kemarin tuh bukan masalah yakin sih, ya bisa dibilang keyakinan juga. Wah, ini gua ada kemungkinan menang. Apa yang kemarin Abang bawa waktu itu sehingga ada rasa, wah ini gua siap nih bertarung ini? Ya yang pasti saya tidak ada pakai guna-guna ya. Saya nggak pakai pelaris, nggak pakai pelet, nggak ada. Saya murni sebenarnya dalam diri saya saja gitu. Saya ini sudah cukup lah pengalaman saya, sudah cukup juga lah saya ini mendapat. Tadi itu saya bilang saran-saran, masukan, dan saya ingin
sebagai eksekutornya gitu, bukan lagi saya itu sebagai pembantu. Jadi tadi ketua bahas tadi di poin kedua ya terkait partnership. Nah, partnership ini sebenarnya menjadi pertanyaan rata-rata, saya yakin semua anggota bertanya-tanya nih, karena keterbatasan informasi dan sebagainya di masa-masa sebelum masih proses waktu itu ya partnership ini. Nah, kemarin kan sempat dikeluarin tuh summary-nya ya ketua ya. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih yang dilakukan dari ketua kepilih sampai summary itu keluar tuh, apa sih proses yang dilakukan sehingga hasilnya kemarin keluar? Oke. Ya. Terima kasih Menanda, pertanyaan sangat bagus ini. Kan ini sebenarnya kelihatan kayak kita ini kayak menunggu ya. Sebenarnya nggak menunggu sama sekali. Ketika saya sudah sah sebagai ketua DPC waktu itu, saya sudah langsung menjemput bola, Bang. Saya sudah langsung menjemput bola, saya sudah melakukan upaya-upaya mencari informasi. Karena ya saya mengakui kekurangan saya, karena kan saya tidak aktif di kepengurusan Skarpura sama setahun waktu itu. Saya mencari informasi, saya hubungi itu mantan ketua kita Pak Anton Antariksa. Terima kasih Pak Anton. Nah, saya tanya sama beliau, Anton progresnya seperti apa. Termasuk juga Bang Farid juga saya tanyakin, Bang Farid apa nih PR dari DPC Kuala Namu ini. Beliau menyampaikan yang kepada saya itu ya apa adanya gitu, dan itulah yang menjadi pegangan saya. Makanya saya langsung berdiskusi ke ketua umum kita Pak Tresna Wijaya tentang partnership ini, hingga saya tuh mendapat janji waktu itu agar meminta PT apa ya itu supaya segera datanglah ke Kuala Namu, dan itu ditanggapi positif sama Pak Haris. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haris. Beliau menjanjikan langsung akan datang kan. Nah, lalu juga kita berkomunikasi dengan SDM jajaran Pak Ajar, dan juga pada Pak GM juga saya langsung minta nasihat, minta masukan dari DPO kita Pak Aris dan Pak Nusron dan bapak-bapak yang lainnya juga memberikan masukan. Kita kan suruh wait and see, jangan gerasa gerusuk. Makanya kelihatan itu kayak waktu itu ya, ini kok diam saja nih DPC Kuala Namu, kok nggak ada kayak action. Padahal kita udah bergerak ya, nggak harus semuanya pergerakan saya dimonitor oleh kameramen yang mengikuti kan seperti itu. Makanya saya bilang sabar. Dan puncaknya yaitu di acara tanggal 29 Desember datang Pak Haris, hingga tanggal 2 Desember 2021 kita adakan acara sosialisasi tersebut. Itu sih Bang Nanda yang bisa saya sampaikan, bahwasanya partnership ini suatu hal yang nggak bisa kita hindari sebenarnya ya, karena ini suatu cara untuk menyelamatkan perusahaan gitu ya, cara menyelamatkan perusahaan kita. Kesatuan kita sudah berdarah-darah ini kan. Jadi salah satu metode penyelamatannya ya dari kemitraan strategis gitu. Dan informasinya kawan-kawan semuanya sudah bisa lihat ya di file paparan yang kita share itu lengkap, itu tidak ada ditutupi, dan semuanya itu murni hasil dari audiensi antara DPC Skarpura Kuala Namu bersama jajaran PT APA, Direktur Human Capital, Direktur Transformasi dan Pak Arman, Direktur Transformasi, dan juga bersama di situ ada kawan-kawan DPC anggota Skarpura Kuala Namu dan juga manajemen. Ya, jadi udah banyak sebenarnya, cuman ya itulah, nggak semua juga harus jangan sampai nanti informasi itu sampai setengah-setengah, ya kan? Jadi kita betul pastikan informasi itu nyampe. Ini luar biasa nih sebenarnya. Jadi kemarin saya udah baca juga tuh, itu emang lengkap ya, emang udah sampai tanggal-tanggalnya, sampai kata-kata yang udah diungkapkan juga udah tertuang di situ semua. Tapi walaupun lengkap ya, ini pasti nanti juga ada yang ingin bertanya ini. Bertanya, pengen tahu kan. Pesan kami sih gini aja, bertanyalah kepada yang mengetahui, pada yang ahlinya gitu. Jangan terlalu banyak asumsi, bahkan jangan istilahnya itu berprasangka buruk ya, jangan suzon lah itu, apapun itu ya. Bertanya langsung ke DPC, nanti insya Allah kalau kami bisa menjelaskan kami jelaskan, kalau belum bisa kami jelaskan kami tampung, kan kita tanyakan langsung kepada yang lebih berhak menjawabnya. Betul, luar biasa. Jadi balik lagi nih terkait partnership nih ketua, dari apa yang udah Bang Deddy dapat kemarin, dari apa
ibaratnya apa ya kemarin ya, gelianya Bang Deddy saat waktu terpilih sampai sekarang mencari informasi terkait partnership. Kira-kira nih saran untuk teman-teman semua apa nih menghadapi yang namanya partnership ini? Oke. Saran ya, berarti saya mencerminkan ke diri saya dulu saja. Saya juga sebagai karyawan Angkasa Pura II Kuala Namu, dan saya juga orang asli Medan, dan saya seperti yang udah kemarin waktu itu ya sampaikan dia ketika muscap itu, saya sudah kartu joker saya sudah nggak ada lagi, sudah Pindahnya udah nggak ada ya? sudah tak ada gitu kan. Ya saya tetap bekerja sungguh-sungguh lah, sesuaikan dengan tugas hidup saya gitu. Ibadah kan, bekerja itu adalah ibadah kan, dan termasuk salah satu core value dari Skarpura 2 kita yang peduli itu, I-nya itu ibadah gitu. Ya kita tetap bekerja serius Bang Nanda ya. Ada partnership, sebelum partnership, sesudah nanti partnership, kita tetap harus bekerja karena ini ibadah gitu ya, ibadah. Semoga saja apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan ke depannya ya, itu sesuai dengan doa-doa kita. Dan untuk partnership kan udah gamblang itu penjelasannya, bahwa kesejahteraan akan sama, remunerasinya akan sama didapatkan oleh karyawan ya setelah nanti di partnership. Juga masalah pilihan itu tidak ada paksaan untuk yang mau bergabung mono status, tidak ada paksaan untuk yang tetap ingin diperbantukan. Jadi nggak usah perlu dikhawatirkan Bang Nanda, jalani saja semuanya. Apalagi ini kita sedang berjuang ya menaikkan traffic ya, naik traffic di Kuala Namu. Pokoknya dengan pemerintahan strategis, insya Allah ya, kesejahteraan anggota DPC Kuala Namu semakin meningkat. Oke Bang, itu kan tadi yang kita bahas kan yang udah berjalan nih program ini. Nah, kalau boleh kasih bocoran untuk next program, terutama untuk tahun depan tuh dari DPC ada apa aja sih? Tahun 2022 ya, 2022. Oke. Insya Allah di tahun ini, di ujung tahun ini, kita akan menyaksikan ya seremonial momentum penandatanganan, bisa dibilang master agreement ya, atau kontrak proyek kementerian strategis itu Bang Nanda. Jadi GMR selaku partner ya dari Angkasa Pura II akan datang tanggal 23 Desember 2021 menandatangani itu. Tentu setelah itu nanti ada runtutan kegiatan yang berhubungan dengan partnership Kuala Namu, dan pasti DPC Skarpura 2 Kuala Namu akan terlibat di situ karena ini ada unsur SDM ya kan, sesuai dengan yang risalah kita share kemarin itu ya. Kita akan mengawal terus Bang. Jadi 2022 di situ kan ada tanggal bulan Maret 2022 ya, di situ ketika izin bubu diproses gitu. Tentu nanti kita kawal sejak itu juga Bang Nanda, sejak kita kawal sampai nanti di momen ketika BASTO ya, serah terima operasi antara AP2 ke APA. Jadi Kuala Namu sah dikelola oleh PT APA, dan kita karyawan Angkasa Pura II Kuala Namu di situ kan diperbantukan kan, sesuai dengan struktur organisasinya, sesuai dengan jabatannya, tidak ada yang berubah. Nah, kita kawal Bang Nanda pokoknya. SP wajib memastikan seluruh hak-hak ya, hak-hak anggota, mulai dari haknya jabatan tadi ya, juga hak kesejahteraannya dan kawal. Lalu di 2022 menyambung tadi bidang olahraga ya, kita akan meneruskan program olahraga Bang Nanda. Karena saya juga orang yang senang olahraga dan juga menonton olahraga. Kita akan buat event ya, sejenis turnamen, perlombaan yang meramaikan Bandar Udara Kuala Namu. Kan itu kan ada benefit lebih kan, kan? Parkir. Ya, betul sekali. Bagi nanti ada yang jajan di situ kan. Kita mengundang orang tuh, kita adakan turnamen-turnamen olahraga. Tentu ya tidak melupakan ya prokes ya, tetap kita jalankan. Insya Allah kita jalankan Manada di 2022. Lalu event besar lah, event besar dari serikat kita itu ada namanya rapat kerja cabang, Rakercap. Rakercap ini itu seminimalnya sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 masa periode kepengurusan itu akan diadakan. Dan kepengurusan sejak tahun 2020
belum ada. Berarti di tahun inilah kita adakan di tahun 2021. Ternyata juga tak ada. Jadi tahun 2022 kita buatlah nanti rapat kerja cabang yang diikuti seluruh insan anggota Skapura 2 Kuala Namu. Itu insya Allah sekitar di bulan Februari. Apa yang kita bahas di Rakecak ini Bang Nanda? Ya, masalah holding juga kita bahas. Masalah partnership kita bahas, ya. Masalah yang berkembang lainnya terkait isu-isu strategis kita bahas. Tapi ada yang wajib kita bawa nanti untuk Rakernas, karena sesudah Rakecak kita akan diundang oleh DPP untuk rapat kerja nasional Skapura 2. Itu informasinya dari Ketum, insya Allah sebelum bulan Ramadan, paling tidak Maret 2022. Kita bawa nanti usulan perubahan peraturan organisasi, Menanda. Udah panjang nih ngobrolnya nih. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya ini pertanyaannya sih datang dari BPH DPC sendiri sih. Yang waktu itu dia kaget terkait usia ketua nih sebenarnya. Jadi Bang Faisal dia meragukan ketua itu udah kepala 4. Betul. Enggak, karena banyak yang nggak percaya nih. Didikat. Nggak banyak yang nggak percaya nih. Jadi Bang Deddy kan umurnya udah 40-an ya? Ya, tahun 2021. Tapi wajahnya kayak yang masih 20-an nih. Tanya nih bener apa nggak nih? Sekarang usia berapa? Kalau dibilang saya tuh tampang 20-an enggak lah. Saya merasa kayak anak cencen juga enggak ini. Saya kelahiran tahun 81. 81. Berarti berapa tuh? 81. 40. 40 lah. Kenapa saya itu bisa masuk di Angkasa Pura II di tahun 2013? Karena saya sebelum bekerja di Angkasa Pura II, saya juga ada pengalaman di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Gitu. Jadi saya angkatan 2013 lah gabung KP2 gitu. Di umur saya yang udah 30-an ya. Apa rahasianya Bang Nanda? Ya, itu sebenarnya pertanyaan itu. Rahasianya. Nggak ada dirahasiain sih Bang Nanda. Sebenarnya memang resep biar awet muda, karena kayak saya nih sampingan sama beliau nih jadi ini sama-samain umur itu agak-agak kecewa saya dibilang. Bang Nanda berapa namanya? Saya 29. Nah, 29 ya. Oke. Berarti masih mengejar saya 11 tahun lagi. Nah tuh, saya sih 11 tahun tapi dibilang seumuran, itu kan penghinaan sebenarnya. Pokoknya berpikir itu yang lurus-lurus saja Bang. Berpikir positif. Iya, lurus-lurus saja gitu. Utang boleh banyak kan? Utang boleh banyak itu kan. Utang boleh banyak. Tapi dibayar. Iya, tapi cash flow-nya, termasuk cash flow, kita bahas tentang ini hubungannya ke karyawan Angkasa Pura II tuh harus melek informasi, juga harus paham mengenai keuangan itu. Manajemen ya. Iya, manajemen keuangan ya. Ya, cash masuk, cash keluarnya harus seimbang. Itu juga apa yang kita makan, ya harus kita seimbangkan apa yang kita keluar. Olahraga lah salah satunya, makan dijaga, olahraga. Saya tidak merokok, tidak pernah merokok. Gitu. Saya juga tidak alkohol. Gitu. Olahraga saya kalau merasa badan saya kurang fit atau saya tuh udah ngerasa agak bobot saya ada meningkat, saya baru nge-gym lagi gitu aja. Dan ya pengenal tahu sendiri kita sama-sama udah aktif lagi di futsal dan juga di football ya. Ya itu aja rasanya, nggak ada yang lain teman-teman, nggak ada resep lain lah. Intinya berpikir positif dan gaya hidup sehat itu teman-teman. Jadi kalau mau awet muda kayak ketua ya kan, itu benar loh. Saya dibilang seumuran kalau jalan kan gimana gitu yang tahu usia ketua. Oke, mungkin kita sudahi dulu Bang Deddy sebagai ketua DPC. Nah ini informasi buat teman-teman. Tadi sempat disampaikan juga oleh ketua. Ketika ada teman-teman punya pertanyaan, silakan menghubungi DPC, teman-teman yang di DPC, bertanyalah. Nanti kalau bisa menjawab, ya dijawab. Tapi kalau enggak tadi akan ditampung dan akan ditanyakan dengan orang yang betul-betul berhak untuk menjawab. Mungkin sekian, Bang Deddy. Terima kasih nih waktunya sudah mau sharing sama kita. Ya, tapi tadi yang poin yang paling saya tangkap itu ya, yang terakhir tadi, biar dikira seumuran tadi ya, biar awet muda itu penting gitu. Karena saya udah kelihatan tua nih, padahal baru kepala 2. Oke,
Mungkin sekian teman-teman, sahabat-sahabat semua. Kurang lebihnya dari saya dan Pendiri juga, kalau ada kurang lebih kita mohon maaf, ada salah-salah kata juga mohon maaf. Di next episode apa ya, nanti siapa lagi ya tunggu aja ya, siapa bintangnya, siapa akan yang diinterogasi seperti ini, kita tanya-tanya lagi di next apa selanjutnya. Tunggu saja, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.